Keputusan Indonesia memilih jet tempur Kaan buatan Turki ketimbang F-35 buatan Amerika Serikat dianggap menarik perhatian dunia, khususnya negara-negara Eropa. Artinya, langkah Indonesia bisa menjadi contoh atau inspirasi bagi beberapa negara Eropa yang mungkin akan mempertimbangkan hal serupa, yaitu beralih dari F-35 ke Kaan, karena faktor harga, kerjasama teknologi, atau kemandirian industri pertahanan. Para pecinta dunia aviasi, langit Eropa lagi panas nih. Negara-negara sedang berlomba mencari jet tempur generasi kelima terbaik. Dan yang bikin heboh kali ini bukan Amerika, bukan Prancis, tapi Turki. Iya, negara yang dulu sering dianggap cuma penonton dalam dunia jet tempur, kini berubah jadi pusat perhatian. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Spanyol, negeri matador, tapas, dan La Liga malah mulai jatuh hati pada jet tempur buatan Turki. Sangkaan yang kini jadi bintang baru di langit pertahanan dunia. Nah, ini menarik banget. Karena sebelumnya, Spanyol tuh udah sempet mikir buat beli F-35 dari Amerika Serikat. Tapi tiba-tiba, eits, tunggu dulu, kata mereka. Kayaknya kita harus dukung produk buatan Eropa aja deh. Jadi, rencana beli F-35 dibatalkan. Tapi masalahnya, pesawat Eropa yang mereka tunggu-tunggu, yaitu FCAS atau Future Combat Air System, baru bakal siap di tahun 2040-an. Lah, 2040-an? Itu masih lama banget. Bisa-bisa pilotnya udah pensiun duluan. Jadi sekarang Spanyol bingung. Mereka butuh jet tempur modern, tapi nggak mau terlalu ketergantungan sama Amerika. Nah, disinilah muncul si Turki dengan gaya pedenya. Tenang aja, kami punya Kaan, jet tempur generasi kelima yang siap terbang dan lebih gagah dari F-35. Dan yang lucunya nih, kabarnya minat Spanyol ini mulai muncul waktu perusahaan pertahanan Turki pameran di Madrid bulan Mei lalu. Bayangin kayak pameran otomotif gitu, tapi bukan mobil, yang dipamerin pesawat tempur. Orang-orang Spanyol dateng, ngeliat, terus mungkin ada yang nyeletuk. Ini pesawat kok keren banget ya? Buatan siapa? Turki. Hah? Turki? Masa iya? Tapi ya kenyataannya memang Turki serang serius banget di bidang pertahanan. Setelah mereka diusir dari program F-35 gara-gara beli sistem pertahanan S-400 Rusia, mereka nggak nangis, nggak ngeluh, malah bilang, oke, kalau nggak boleh ikut kami bikin sendiri aja. Dan lahirlah Kaan ini. Nah, Kaan ini bukan kaleng-kaleng teman-teman. Panjangnya sekitar 20 meter, punya 2 mesin, dan kapasitas muatan 10 ton. Bandingin sama F-35 yang cuma bisa bawa sekitar 6 ton. Kalau diibaratin manusia, Kaan ini kayak atlet binaragawan yang masih bisa lari 100 meter dalam 10 detik. Gede tapi lincah. Dan kabar makin seru nih. Bukan cuma Spanyol yang tertarik. Indonesia udah masuk daftar pemesan, katanya mau 48 unit. Bahkan Arab Saudi juga ngelirik, mau 100 unit. Wah, ini Turki kayak buka cabang ekspor pesawat tempur ke seluruh dunia. Nah, di sisi lain, Spanyol katanya ogah beli F-35 juga gara-gara beberapa alasan yang ya agak lucu tapi masuk akal. Pertama, biayanya mahal banget dan mereka lagi ribut soal anggaran pertahanan. Kedua, katanya F-35 punya fitur saklar pemutus, sistem kontrol jarak jauh. Nah, beberapa negara takut tuh, jangan-jangan Amerika bisa matikan pesawatnya dari jauh. Bayangin aja, lagi latihan di langit Madrid, tiba-tiba pesawatnya berhenti. Loh, kok mati? Oh, maaf, ada pembaruan sistem dari Pentagon. Sekarang, ngomongin tentang prototip Kaan ini juga seru banget. Jadi Turki udah punya P0, yaitu prototip pertama yang udah terbang Februari 2024. Nah, sekarang mereka lagi bikin P1 dan P2, dua prototip baru yang katanya lebih canggih dan disiapin buat uji coba tahun 2026. Foto-fotonya aja udah viral teman-teman. Ada foto yang nunjukin delegasi militer Turki berdiri di depan pesawat Kaan. Yang satu udah kelihatan gagah, sementara di belakangnya P1 masih kayak pesawat setengah jadi. Tapi tetap aja netizen dan pengamat pertahanan pada heboh. Lihat tuh, ini pasti ada perubahan besar di desainnya. Padahal kalau dilihat baik-baik, perubahannya nggak banyak karena P1 masih ditutup perancah. Tapi ya biasalah, kalau urusan pesawat baru, dikit-dikit langsung rame analisisnya. Ada yang bilang hidungnya lebih lebar, ada yang bilang intake mesinnya lebih tinggi. Pokoknya semua jadi detektif udara dadakan deh. Dan ternyata Turki nggak cuma bikin Kaan sendirian. Mereka juga punya drone tempur seperti Kizilelma dan Angka 3 yang nantinya bakal jadi teman setia Kaan di langit. Istilah kerennya Loyal Wingman.
Jadi nanti Kaan terbang di depan, diikutin drone-drone canggih di belakang yang bisa bantu nyerang atau mengintai. Keren banget kan? Kayak satu skuadron robot masa depan yang beneran bisa terbang. Dan tahu nggak teman-teman, program ini tuh tumbuh super cepat. Dari 2016 baru ide, 2024 udah terbang perdana, 2025 lagi bikin prototip kedua dan ketiga, 2026 siap uji coba lagi. Bandingin sama proyek FCAS Eropa yang masih, di tahap gambar dan rapat-rapat doang. Nah, kalau Spanyol beneran jadi belikaan, ini bisa jadi momen bersejarah loh. Pertama kalinya, negara Eropa Barat mengandalkan jet generasi kelima buatan Turki, bukan Amerika. Dan coba bayangin reaksi Pentagon waktu tahu kabar itu. Wah, ini bagian yang paling seru nih. Karena begitu kabar itu sampai ke telinga Pentagon, suasananya pasti langsung kayak rapat darurat film Hollywood. Bayangin aja, di ruang pertemuan besar yang dingin ber-AC, para jenderal duduk melingkar sambil bawa kopi, terus salah satu staf masuk tergopoh-gopoh sambil bilang, "Sir, ada kabar penting. Spanyol tertarik beli jet tempur Turki." Langsung deh semua mata melotot. "Apa? Turki?" teriak salah satu jenderal yang hampir tumpahin kopinya. Yang lain jawab pelan, "Iya, Sir, tapi sepertinya mereka malah makin sukses." Di situ mungkin suasananya hening sejenak, lalu terdengar suara gelas kopi diletakkan pelan di meja. "So, you're telling me they made their own F-35?" Dan semua hanya bisa mengangguk lemah. Nah, ini dia yang bikin menarik. Amerika selama ini udah lama jadi raja langit soal jet tempur generasi kelima. Tapi sekarang muncul pesaing baru dari Turki. Negara yang dulu nggak dianggap, kini malah bikin semua negara Eropa mikir dua kali. Karena gini kan, ini bukan sekadar jet tempur biasa. Ia simbol kemandirian teknologi pertahanan. Turki nggak cuma mau beli atau pakai, tapi mau jadi pemain utama di pasar global. Dan kalau Spanyol beneran jadi pembeli pertamanya dari Eropa Barat, wah itu bakal jadi tamparan lembut tapi nyesek buat Amerika dan sekutunya. Bayangin headline di media internasional. Spain chooses Turkish fighter over F-35, a new era in European defense. Waduh, Pentagon pasti langsung pencet tombol meeting urgent lagi. Tapi buat Turki sendiri, ini kayak mimpi yang mulai jadi nyata. Dulu mereka cuma bagian kecil dari rantai produksi F-35. Sekarang mereka bikin pesawat sendiri dan bukan kaleng-kaleng. Bahkan versi terbaru Kaan P1 dan P2 sedang disiapkan untuk diuji terbang bareng drone tempur Kizilema dan Anka-3. Kalau beneran sukses, Turki bisa jadi contoh baru buat negara-negara lain yang pingin mandiri di bidang pertahanan. Dan bukan cuma itu, mereka juga bisa buka peluang kolaborasi yang luas banget. Bayangin aja nanti, Kaan buatan Turki terbang bareng pilot Spanyol, mungkin juga Indonesia, bahkan Arab Saudi. Wah, langit dunia bakal penuh pesawat buatan Ankara. Dan lucunya, kalau semua jadi kenyataan, mungkin bakal ada adegan di masa depan kayak gini. Pilot Spanyol lagi latihan pakai Kaan, terus ngobrol sama pilot Turki lewat radio. "Bro, pesawat kamu ini beneran cepet banget. Aku baru tarik tuas sedikit, udah kayak roket." Pilot Turki jawab santai aja. "Santai aja bro, itu baru mode eco. Mau coba turbo?" Tawa kecil di langit, tapi pesannya jelas. Era baru sudah dimulai dan Turki berhasil masuk klub eksklusif negara pembuat jet tempur generasi kelima. Nah, bagian yang bikin makin menarik lagi, bukan cuma soal gengsi teknologi, tapi efek dominonya. Begitu Spanyol melirik Kaan, negara Eropa lain pasti mulai penasaran. Portugal, Yunani, mungkin Italia pun bisa ikut mikir. Kalau Turki bisa bikin jet secanggih itu, kenapa nggak kita coba kerjasama juga? Efeknya bisa jadi Kaan bukan cuma proyek Turki, tapi jadi simbol kolaborasi Eropa-Asia di bidang pertahanan modern. Tapi tentu aja ini semua masih tahap awal. Belum ada konfirmasi resmi dari Kementerian Pertahanan Spanyol. Namun, kalau rumor ini benar, wah, dunia aviasi dan pertahanan bakal punya babak baru yang sangat seru untuk diikuti. Karena, begini teman-teman, kalau dulu kita kenal Made in USA sebagai jaminan kekuatan udara, mungkin beberapa tahun lagi kita bakal mulai dengar istilah baru. Powered by Turkey with Kaan leading the sky.
Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.